Assalamualaikum. Nama aku Nadia Zafira Gumaisa. Jadi Nadia beberapa hari lagi akan mulai MPASI. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah barang-barang apa aja sih yang sebenarnya harus dipunyai waktu akan memulai MPASI. Nah, jadi yang pertama yang perlu disiapin itu blender atau ulekan plus saringan. Jadi karena aku lebih milih untuk ulek dan saring, jadi ini yang aku beli, ini yang aku siapin. Ini dia bisa diulek di sini nanti di paling bawah sini, bisa buat ulek. Nah, terus ini juga ada peresan jeruk. Terus ini kalau buat marut-marut juga ada nih. Buat marut-marut, buat parutannya ada 2. Nah, terus di sininya ada saringannya. Ini ada saringannya. Jadi kita lebih baik pakai saringan yang plastik daripada saringan yang kawat, karena saringan yang kawat itu nggak direkomendasikan karena udah ada beberapa kasus yang kawatnya itu masuk ke dalam makanannya. Nah, terus yang selanjutnya harus disiapkan itu adalah bib atau sleber gitu. Nah, jadi ini gunanya untuk ditaruh di lehernya. Jadi kalau misalkan ada makanan yang jatuh-jatuhan bisa langsung masuk ke dalam kantong ajaib ini gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini timbangan. Jadi jangan lupa semua makanan yang akan kita kasih ke bayi itu harus dengan takaran minimal. Jadi lebih boleh, kurang jangan gitu. Ini aku ada tabel minimal ya. Selanjutnya itu adalah plastik plastik celingurep ini. Jadi ini kalau misalkan kita mau nyetok kayak daging giling atau ati gitu, atau daging ayam filet gitu, lebih baik pakai ini. Jadi lebih ringkas daripada kita pakai food container atau enggak plastik ziplock gitu. Lebih baik pakai ini. Jadi bener-bener baunya tuh nggak nyebar ke makanan yang lain gitu. Nah, terus selanjutnya ada botol. Ini biasanya dipakai untuk naruh ASI ya. Tapi waktu itu aku beli untuk nampung ASI tapi ternyata nggak kepake. Jadi baru mau dipakai sekarang. Ini mau dipakai untuk bikin kaldu, nanti ditaruh di sini baru ditaruh di freezer gitu. Jadi kalau pas mau masak, misalkan masaknya besok pagi, nah ditaruh di chiller di bawah itu malamnya gitu. Jadi biar mencair dulu. Nah, terus selanjutnya adalah baby food container. Ini aku pilih yang bahannya kaca. Nadia. Halo Nadia. Nah, jadi ini aku pilih yang bahannya kaca. Kenapa? Karena kalau bahannya kaca itu misalkan kita nyimpen yang berminyak-minyak, kalau nantinya udah dicuci, dia nggak akan meninggalkan bekas gitu loh. Kadang kan kalau misalnya kita pakai yang bahannya plastik, pasti walaupun udah dicuci dia akan tetap kayak masih ada minyaknya lah, atau enggak pas dicium masih ada bau-baunya gitu kan. Jadi mending pilih yang kaca gitu. Nah, terus selanjutnya yang perlu disiapkan adalah alat makannya. Jadi di sini ada alat makan ini. Aku pilih yang ada di meja makan, di kursi makannya bayi. Ini nggak akan numplek gitu. Nah, terus Nadia, wah udah sampai ujung ya? Iya. Hati-hati. Nah, terus yang selanjutnya itu aku nyiapin juga buat Nadia tuh ini sendok dan garpu kecil gitu. Jadi untuk Nadia belajar sendok karena ini sesuai dengan ukuran tangannya Nadia. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang harus banget dipunyai itu adalah kursi ini. Jadi ini kursi makannya Nadia, mereknya Right Star. Jadi kursi makan ini berguna banget. Kita harus membiasakan anak-anak kita untuk makannya tuh di kursi gitu. Jadi jangan keluyuran sana keluyuran sini gitu, jangan. Jadi memang dia harus dibiasakan disiplin untuk makannya selalu di kursi gitu. Mau pemandangannya beda nggak apa-apa, yang penting makannya harus
duduk gitu. Loh, udah nyampe situ lagi. Nadia. Nadia emang lagi suka guling-guling. Nah, terus bahan-bahan yang lainnya tuh sebenarnya kayak ada, ya seperti biasa sih, ada pisau, ada kukusan gitu-gitu juga kan. Terus ada teflon, terus buat bahan-bahan makanannya gitu, pakai aja yang biasa kita pakai. Misalkan kayak margarin gitu, kita pakai yang biasa kita pakai aja. Jangan semuanya dibedain gitu, karena kalau terlalu dibedain nanti waktu dia udah 1 tahun, waktu dia makan menu keluarga, dia malah kaget kok rasanya beda banget sama yang selama ini dia makan gitu. Jadi mendingan disamain dari sekarang ini sama bahan-bahan yang kita makan gitu. Keju juga memang biasanya kan yang dipakai tuh yang bell cup itu kan, bell cup. Nah, kalau misalkan mau pakai Kraft gitu atau enggak Pro Cheese gitu juga boleh, karena kan itu juga aman kok gitu. Supaya mereka juga benar-benar terbiasa lah sama masakan yang biasanya kita masak gitu. Jadi nantinya dia gampang waktu udah 1 tahun. Nadia, aman? Dah, sekian videonya, semoga bermanfaat. Nah, terus doain ya, semoga Nadia makannya lancar. Amin. Semangat untuk ibu-ibu yang juga akan memulai MPASI. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan MPASI gitu, apalagi kalau misalkan anak pertama gitu, kadang-kadang kita suka ini kan mikirnya maunya masak terus tiap hari gitu, nggak mau pakai bubur sportif gitu. Nggak usah kayak gitu. Maksudnya ya namanya kita kan nggak bisa jadi ibu yang sempurna ya, maksudnya nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Jadi ya udah, kita nikmatin aja, kita tetap harus sedia bubur sportif. Kalau misalkan nggak mau ngerasa bersalah banget, ya udah, kalau udah bikin bubur sportif kita kasih aja keju di atasnya gitu. Jadi seenggaknya lemaknya ada tambahannya gitu. Jadi pokoknya nggak usah minder kalau misalkan kita sesekali waktu mau ngasih bubur sportif gitu, santai aja, nggak usah dibawa pusing. Kita harus semangat. Dan jangan lupa, katanya kalau mau MPASI gitu, percuma aja kalau beli apapun segala macem kalau ibunya nggak punya batas kesabaran gitu. Jadi bayi-bayi itu sebenarnya menguji kesabaran di saat sudah mulai MPASI gitu. Jadi semoga aja ibu-ibu diberikan kesabaran, termasuk aku juga. Oke Nadia? Oke. Ya udah, sekian. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Oh iya, dadah.